Halo Leo, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading tengah bulan, jadi kita akan bahas apa yang kamu perlu tahu sekitaran kamu nonton reading ini ya. Oke, yang pertama aku mendapat gini, tekanan yang pernah kamu lewatin atau sedang kamu hadapin sekarang, rasa mentok, rasa buntu, kesulitan, itu merupakan pembuka atau akan membuka sesuatu untuk kamu, kayak ibaratnya itu suatu jalan yang kamu harus lewatin untuk masuk ke jalan yang berikutnya atau ke pintu yang berikutnya. Lalu yang berikutnya tentang mempelajari gini, itu kan yang jadi blessing kamu ya, Eight of Swords dengan Ki, lalu yang jadi tantangan kamu adalah High Priestess dan Book. Ini kayak kombinasi yang seperti kamu mempelajari, mencari tahu tentang sesuatu hal yang misalnya misterius, hal-hal yang berhubungan spiritualitas, hal-hal yang ingin kamu mengerti kayak pertanyaan besar kehidupan. Karena High Priestess itu pertama energi intuisi, energi spiritualitas, energi yang spiritual banget gitu. Terus juga itu kayak sesuatu yang dalam dan gelap itu bukan berarti sesuatu yang menakutkan ya, tapi perjalanan untuk mengerti dan mencari tahu jawaban itu mungkin kamu nggak sabar, mungkin kamu kayak kapan kayak kamu sampai di suatu titik yang kamu mau gitu, kayak ada rasa mungkin tidak sabar, rasa ketekunan gitu untuk invest waktu tenaga kamu untuk benar-benar mengerti hal ini. Dan bisa jadi juga satu hal lagi yang aku dapat dengan High Priestess dan Book jadi tantangan kamu adalah sesuatu yang terungkap, sesuatu yang terbuka, informasi yang baru muncul mungkin sekitaran kamu nonton reading ini atau akan datang nanti, itu seperti apa ya, entah itu sangat mengagetkan, entah kamu belum siap, atau justru gini, kadang tuh manusia suka aneh gitu ya, ketika kamu mendapat apa yang kamu mau justru entah itu nggak sesuai ekspektasi kamu atau kamu malah kecewa gitu, ternyata kok rasanya nggak seperti yang aku pikir. Nah, nih pernah nggak kamu berada di titik ini? Ini tuh yang aku dapat vibe-nya dengan High Priestess jadi tantangan kamu. Kita sekarang pakai spread past, present, future. Di waktu lampau gini ya, aku mendapatkan vibe tentang karena itu Queen of Cups, Two of Pentacles sama Seven of Swords. Uh, Queen of Cups itu harusnya jadi energi yang positif ya, energi yang caring, nurturing, energi yang intuitif. Nih ada dua kartu yang sudah sangat kuat berbicara tentang intuitif, sesuatu yang mendengarkan perasaan kamu atau berhubungan dengan perasaan, menyelami sesuatu secara mendalam ya. Karena Cups itu energi air, High Priestess itu juga energi air, dan energi airnya cukup kuat sih di reading kamu. Terus di waktu lampau kayak aku mendapatkan vibe ada yang apa ya, bermain-main dengan emosi kamu, bermain-main kayak gaslight gitu loh. Dalam situasi ini sebenarnya dia yang salah, entah gimana dia bisa memutarbalikkan keadaan atau dia tahu kelemahan kamu, atau bisa jadi juga aku mungkin ini bukan buat semuanya ya, tapi dia memanfaatkan mungkin variabel anak signifikan dalam situasi ini. Misal contoh aja, kalian berpisah gitu, terus tentang hak asuh anak, terus dia jadi memanfaatkan situasi tentang anak ini untuk kepentingan dia gitu ya. Pokoknya kayak ada seseorang yang memanfaatkan tentang anak untuk keuntungan dia, padahal dia belum tentu care banget sih sama anak ini. Terus juga ada orang gini yang tahu bahwa kamu baik gitu, dan baiknya kamu tuh mungkin gak terbatas kebaikannya, stok sabar kamu juga mungkin. Kalaupun gini kamu marah, kamu terus memberi kesempatan pada orang atau situasi ini, tapi itu tadi ada yang menyalahgunakannya ya. Itu yang aku dapat di waktu lampau dengan Queen of Cups, Two of Pentacles, dan Seven of Swords. Terus dengan Two of Pentacles di situ, kayak aku mendapatkan vibe bahwa mungkin gini, kamu sebenarnya ada kayak rasa-rasa ada yang aneh dengan situasi ini, orang ini, aku beri kesempatan lagi atau enggak, aku sudahin aja atau enggak, orang ini beneran mau berubah atau situasi ini akan berubah atau enggak ya ke depannya. Nah, kamu sebenarnya udah rasa-rasa gitu. Tapi itu tadi kayak mereka tahu mengatakan hal-hal tertentu atau mungkin tadi tahu memanfaatkan situasi tertentu untuk kebaikan mereka dan bikin kamu kayak maju mundur atau bisa berubah pikiran, entah dengan kata-katanya, entah dengan air matanya, atau tadi kayak contoh memanfaatkan anak dalam situasi ini. Mungkin bukan buat semuanya, tapi kayak itu spesifik banget yang terpikir sama aku. Terus di energi sekarang ada Justice, ada Knight of Swords, ada Page of Swords. Ini energi apa ya, Knight of Swords sama Page of Swords itu kayak aku mendapatkan vibe agresif gitu loh, kayak berapi-api bisa berapi-api yang on fire untuk sesuatu yang positif bisa, tapi berapi-api untuk ada faktor emosi, ada faktor argumen, ada orang yang perlu belajar meregulasi apa ya, kemarahannya, emosinya, semacam itu ya. Sebagian dari kamu memang gitu ya, sedang on fire untuk sesuatu hal yang tadi aku bilang, kamu mungkin mempelajari sesuatu yang berhubungan spiritualitas, keagamaan, menjawab pertanyaan besar kehidupan, belajar filosofi, psikologi, yang benar-benar menyelami sesuatu hal secara mendalam untuk kamu benar-benar memahami sesuatu hal atau hidup gitu secara lebih lagi gitu ya. Kayak ada momen invest kepada diri kamu, invest pada sesuatu hal yang kamu passionate gitu. Memang ada yang lagi on fire dengan hal-hal semacam itu. Tapi itu juga tadi ada karena energi sesuatu tentang anak atau orang yang berusia muda gitu, atau memang
ada variabel yang namanya kedewasaan, level kedewasaan yang berbeda. Dan orang yang gini, entah semoga bukan kamu gitu ya, kayak aku mendapatkan vibe bahwa ada orang yang tahu nih orang yang satunya tuh baik banget atau pemaaf banget atau uh, sangat apa ya, sangat sangat bisa, menurut dia sangat bisa dimanipulasi gitu. Jadi itu tadi, walaupun mungkin umurnya bukan muda lagi gitu, tapi ada energi manipulatif dan energi orang berusia muda juga anak-anak. Tapi kamu tenang aja, di sini ada energi justice sih. Justice itu kan aku selalu bilang energi karma yang pertama, energi keseimbangan. Semesta mengembalikan keseimbangan di hidup kamu. Ibaratnya kalaupun kontrak gitu ya, kontrak jiwa, kontrak kerja, kayak keterhubungan kamu dengan orang-orang tertentu, gini, karma itu menurut aku ya ada waktunya gitu, dan ini adalah waktunya untuk siapapun, dan aku tekankan sekali lagi semoga bukan kamu ya, itu akan datang pada waktunya, dan orang tuh akan mengerti konsekuensi apapun yang dilakukan baik atau enggak. Suatu saat semua orang akan mengerti semua konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Dan sekitaran nonton reading ini ada yang merasakan hal itu. Juga dengan moon di energi presence sama ship gitu, aku mendapatkan itu tadi untuk kamu yang sudah mungkin selama ini atau saat ini lagi on fire untuk sesuatu ya, menginvest waktu, tenaga, pikiran, dan segalanya untuk hal itu. Misalnya yang tadi aku bilang mempelajari sesuatu, mencari jawaban, atau misalnya ada hal lain, kamu punya proyek kreatif, kamu punya hobi baru, dan itu membawa kamu dengan ship itu ada sesuatu yang berprogres, ada sesuatu yang berpindah. Juga mungkin semesta akan tunjukkan hal-hal tertentu ya. Itu tadi di awal aku bilang, hal-hal yang baru kamu temuin, kamu mungkin gak siap, mungkin kamu kaget, mungkin seperti bukan harapan kamu, tapi yang jelas apa yang kamu perlu tahu pada waktunya kamu tahu gitu, dengan energi moon di situ. Terus di energi yang akan datang ada Knight of Cups, ada Seven of Wands, dan ada Tower. Kayak apa ya, aku mendapatkan energi spiritual yang sangat kuat gitu ya. Mungkin sebagian dari kamu ya, kayak bener-bener memang sedang mendalami sesuatu yang sifatnya antara self development, filosofi, psikologi, spiritual. Bener-bener ada yang mengambil waktu misalnya untuk mempelajari hal itu, menyendiri untuk berkontemplasi, atau gabungan dari semua hal itu ya, kayak menyendiri terus melakukan banyak mencari tahu gitu, untuk mengerti lagi, misalnya kayak ngerti tentang spiritual awakening, tentang inner work, hal-hal semacam itu ya. Terus memang menjauh gitu, menjauh dari konteks sosial, bukan lagi diri kamu yang ekstrovert, yang sangat bersosialisasi, yang sangat meramaikan tongkrongan. Jadi kayak mungkin sebagian dari kamu ada yang menjauh gitu dari dunia kamu yang seperti itu. Untuk apa? Fokus dengan hal ini nih, yang tadi mencari jawaban atau mempelajari sesuatu ya. Mengikuti panggilan kamu juga bisa. Terus yang jelas aku mau bilang gini, memang ketika ada masanya ketika kita tersadar gitu bahwa kebaikan kita di waktu lampau disalahartikan, orang-orang bohong, jahat sama kita gitu. Tapi percayalah ketika kita mengerti, itu semacam jadi yang tadi aku bilang pembuka, lalu juga semacam trigger, bisa jadi ya trigger untuk kamu lebih lebih jauh lagi dengan evolusi jiwa kamu, mungkin juga men-trigger spiritual awakening kamu, men-trigger kamu untuk masuk ke dunia yang baru dengan cara mungkin kamu mengambil waktu sendiri untuk healing, waktu sendiri untuk berkontemplasi, waktu sendiri untuk mencari jawaban. Itu walaupun menyakitkan, itu akan membawa kamu ke suatu tempat gitu. Atau bisa jadi juga se-ekstrim momen yang menyakitkan, mengecewakan, atau seperti kamu dimanipulasi di waktu lampau, itu jadi katalis buat kamu juga ya, untuk jadi terang supaya apa? Orang-orang yang mungkin punya situasi yang sama seperti kamu, mereka belajar. Setidaknya mereka nggak merasa jalan sendiri, atau mereka mengerti juga kadang itu bagian dari perjalanan kehidupan. Aku pernah bilang sama siapa gitu ya, kebaikan yang kita lakukan itu nggak akan pernah sia-sia, sekalipun orang yang kita baikin itu jahat sama kita, mengecewakan kita. Yang aku bilang karma itu butuh waktu, nggak langsung instan gitu ya kembali kepada orangnya. Tapi yang jelas semua yang kita lakukan, kebaikan terutama, nggak akan pernah sia-sia. Kebaikan yang kita tabur akan selalu menemukan jalannya kembali kepada kita. Cinta yang kita tabur juga akan selalu menemukan jalannya kembali kepada kita. Jadi ya udah, biarkan itu, tinggalkan di belakang, lepaskan, maaf bukan untuk mereka tapi untuk hidup kamu, gimana kedepannya kamu bisa melangkah dengan ringan gitu, tanpa membawa beban lagi di hati dan hidup kamu. Oke, segitu aja dulu readingnya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.